sahabat semuanya. Ini sebelumnya mohon maaf ya, bukannya apabila ada yang istilahnya dari daerah atau bisa kesebut nama atau daerahnya atau orangnya, saya sebelumnya mohon maaf ya. Ini hanya suatu kebetulan, suatu cerita. Ini sebetulnya bukan cerita hayalan atau dongeng. Ini hanya cerita kebetulan, ini cerita nyata ya dari kampung saya sebetulnya. Seperti itu. Pada suatu saat itu, pada suatu hari, kebetulan saya lagi ngobrol-ngobrol ya sama teman saya di depan rumah kebetulan. Dan tidak jauh dari depan rumah saya ada satu rumah, tapi tidak jauh, paling cuman dibatasi sama jalan ya. Nah kebetulan ada tukang itu tukang cuanki gitu, tukang baso. Ini mohon maaf, sebelumnya ada tukang cuanki atau tukang baso. Kebetulan beliau itu suka jualan tiap malam gitu. Tiap malam jualan, kadang-kadang jam 11, kadang-kadang sampai jam 12, kadang-kadang sampai jam 1. Nah kebetulan pada saat itu saya lagi ngobrol sama teman saya di teras rumah, di depan rumah gitu, sama ngobrol-ngobrol. Pas kebetulan itu kalau nggak salah itu bertepatan pada jam berapa ya, jam 12 lebih lah. jam 12 lebih malam ya, malam hari itu. Kebetulan tukang cuanki itu lewat dan dia atau beliau langsung mampir di rumah depan saya gitu. Depan saya, kebetulan rumah itu berhadapan gitu sama rumah, paling dibatasi sama jalan. Saya aneh itu, kenapa kok tukang cuanki masuk ke teras rumah yang di depan, padahal rumah itu sudah kosong, penghuninya sudah pada meninggal gitulah, suami istri sudah pada meninggal, tidak ada orang. Nah kebetulan saya lihat sama teman saya sambil ngobrol, kok itu kenapa ya tukang cuanki bisa ngobrol, kayaknya kayak lagi ngobrol gitu sama yang punya rumah. Dan beliau itu biasa membikin cuanki, membikin bakso. Kalau kelihatannya 2 mangkok gitu, lalu dikasihkan, kayaknya kelihatan seperti dikasihkan itu mangkok itu ya. Gak tahu, saya sambil ngobrol gak tahu jelas-jelasnya gimana, apa dimakan gitunya gak jelas ya, seperti itu. Lalu besoknya saya itu penasaran, pas ada lagi tukang cuanki, besoknya ngelewat lagi, saya panggil, bang sini bang. Ya ada apa ya, sambil saya beli gitulah, sambil beli. Pas saya ngobrol-ngobrol, begini bang, kemarin tuh, mohon maaf nih saya penasaran, kemarin kan abang lagang cuanki terus masuk ke rumah itu di terasnya. Oh iya, kata si Mang Cuanki itu ya, kata si abang cuanki itu, oh iya, emang abang ngeladangin gitu ya, seperti ngeladangin kepada orang-orang seperti biasa? Oh iya, emang ada yang pembeli bang? Oh ada. Berapa orang? 2 orang. Orangnya gimana? Iya itu bapak-bapak sama ibu-ibu katanya gitu, kata tukang cuanki. Ya saya bikin penasaran saja, saya kirain kemarin itu si Amang itu ya mau nyicipin atau lapar gitu, nyicipin cuankinya sendiri. Pas ditanya sama saya, kebetulan pas saya langsung bilang, oh mang, itu kalau saya kasih tahu ya mang, mohon maaf, ini bukan saya mau nakut-nakutin, istilahnya itu yang punya rumah itu bang udah pada meninggal,
udah berapa ya, 3 bulan yang lalu semuanya. Pas si Amang itu tercengang ya, tercengang gitu. Kalau dalam bahasa Sundanya itu rewas gitu ya, tercengang, masya Allah. Kelihatan kalau siang itu mukanya pucat, pucat sekali gitu, pucat. Ah gimana itu, bener itu Pak, kata si Amang itu kepada saya ngomongnya. Ya betul Mang, katanya. Kata saya itu betul Mang, yang punya rumah itu udah meninggal. Oh gitu, langsung si Amang itu panik ya, panik seperti itu. Dan dia tercengang, kayaknya itu dia itu langsung beres-beres. Udah saya mau pulang katanya gitu. Mau nerusin dagang enggak Mang? Enggak, saya mau pulang aja katanya. Itu si Amang itu kayaknya itu ketakutan itu ya, ketakutan seperti itu ya. Seperti itulah ceritanya. Itu dulu masih banyak lah cerita-cerita nyata seperti itu bukan cerita orang lain, itu kebetulan itu saya alami sendiri gitu, cerita seperti itu. Nah itu dia sobat semuanya, cerita dari narasumber kita kali ini. Dan sekarang kita akan bertanya-tanya sedikit, boleh ya Pak ya? Iya boleh. Kejadian itu terjadi tahun berapa itu Pak kira-kira? Belum lama gitu, tahun 2020 lah, belum lama. Oh berarti baru 1 tahun ya? Iya, 1 1 tahun tahun. kurang. Belum lama. Jam berapa itu kira-kira waktu kejadian? Kalau nggak salah ya juga kan waktu itu lihat jam, itu ada jamnya, perkiraan jam 12 lebih 15 menitan lah gitu. Oh berarti tengah malam ya? Ya pas tengah malam, Kemudian waktu itu kan Bapak lihat ya? Iya. Lihat si Amang Cuangki lagi ngeladangin yang punya rumah. Iya, lihat. Itu nggak ditegur itu sama Bapak? Oh kebetulan enggak, saya cuma lihat aja, sama saya lagi ngobrol sama teman saya. Kebetulan itu ada 4 orang ya, lagi ngobrol. Pas saya bilang ke teman saya dulu yang lihat sebetulnya itu. Katanya, hei tuh lihat tuh, ada tukang cuanki, kenapa kok bisa ngeladangin istilahnya yang punya rumah itu. Sebetulnya begini, saya kira pertama-tama itu, saya kira tukang cuanki itu lapar gitu kan, barangkali itu mau nyicipin cuankinya sendiri gitu, mau makan cuankinya sendiri. Tapi kok dia itu ngeladangin istilahnya 2 mangkok gitu, 2 mangkok. Saya sambil lihat sama teman saya, sus kata, udah jangan ribut, kita liatin aja dulu gitu, nanti besok kita tanyain. Nah seperti itu. Pas dia langsung ladangin, kayaknya tangannya itu menyodorkan mangkok gitu Ke sebuah rumah? Bukan, ya di depan rumah kan seperti ada teras gitu, teras di depan rumah, di depan seperti itu ada teras. Tapi kelihatan sama saya pintunya itu tertutup. Tapi pas ditanya sama tukang cuanki, ya ada 2 orang katanya, ibu-ibu sama bapak-bapak gitu. Tapi pintunya dilihat sama beliau terbuka, seperti biasalah lagi di depan rumah seperti itu gitu. Ya itulah guys cerita dari malam ini. Ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua mungkin Pak? Oh iya terima kasih ya. Pesan saya kepada semuanya, sahabat-sahabat atau khususnya yang ada di alam sekitar ya. Jangan takut, jangan panik kalau ada seperti itu. Itu mungkin hanya makhluk apa tuh? Makhluk Tuhan ya. Makhluk Allah ya. Makhluk Allah, iya seperti itu. Karena manusia itu kan diciptakan manusia yang paling mulia gitu ya. Ya itulah guys pesan dari malam ini. Jadi dengan kalian mendengar cerita ini, jangan sampai kalian menjadi takut, tapi harus menjadi lebih berani, karena manusia adalah makhluk yang paling mulia.